Menurut saya, apapun mesin bor yang kalian miliki, tentunya itu bisa terbantu performanya, bisa berfungsi dengan baik apabila mata bor yang kalian gunakan itu normal dan benar-benar tajam. Nah, di video ini saya mau mencoba beberapa bor dengan satu mata bor saja, dengan mata bor kipas ya, atau flat bit. Nah, ini nanti saya akan coba dengan beberapa bor yang saya miliki. Dan untuk percobaan yang pertama, ini saya menggunakan mesin bor dari Modern seri M2150. Ini mesin bor yang paling tua gitu ya, mesin bor yang pertama kali saya beli, pertama kali saya miliki di antara power tools yang lain yang saya miliki. Kita coba si Pak tua ini bagaimana performanya. Performanya masih normal ya, masih bagus untuk mesin bor di usia sekitar 8 tahun. Ini saya beli tahun 2018, Modern M2150. Ini sudah ada kendala ya, sudah ada kerusakan di saklarnya. Itu untuk stang atau handle pengubah arah maju dan mundurnya itu patah gitu ya. Saya belum sempat beli. Oke ya, untuk percobaan yang pertama ini lancar ya. Kita akan coba untuk mesin bor yang berikutnya. Ini mesin bor yang murah dan sama-sama 13 mm, sama-sama juga mempunyai mode impact. Dan untuk mesin bor yang berikutnya ini saya beli belum lama ya, dan ini memang jarang saya gunakan, hanya sesekali aja, dan kebanyakan saya menggunakan untuk pengeboran pada dinding ya, karena saya hanya kebanyakan saya gunakan untuk mode impact drillnya. Oke, kita ganti untuk mesin bornya pada mesin bor yang berikutnya, yaitu RSK. Ini mesin bor terakhir yang saya beli. Ini untuk caknya 13 mili juga. Ini murah ya, saya beli di TikTok itu nggak sampai 200.000. Untuk performanya ya seperti itulah untuk mesin bor dengan harga kurang dari 200.000, sudah mode impact dan juga caknya 13 mm. Tetapi selama saya gunakan beberapa kali ya masih normal ya, masih performanya masih bagus, meskipun tidak sepowerful si Modern M2150 tadi. Oke, kita pasang untuk F-clamp-nya untuk penjepit kayu. Ini saya rekomendasi ya untuk penjepit F-clamp yang quick release seperti ini, karena lebih cepat dan sejauh ini kekuatannya masih bagus, daya cengkramnya juga kenceng gitu ya, masih sangat kuat sekali. Oke ya, kita kencangkan dulu untuk caknya.
kita coba dulu untuk dihidupkan normal. Oke, kita lakukan percobaan yang kedua, masih menggunakan flat bit atau mata bor kipas yang sama. Ini lebar atau diameter di 22 mm. Oke, berhasil ya. Dan meski tidak sepowerful si modern tadi, tetapi mampu menyelesaikan dan normal lah. Ini karena mata bor yang digunakan itu masih baru dan juga tentunya untuk ketajamannya masih dijamin. Nah, ini ya untuk unit bornya atau mesin bornya seperti ini, RSK. Kemarin saya beli di TikTok itu, mungkin nggak tahu sekarang stoknya masih ada apa tidak ya. Oke, untuk bor yang berikutnya itu kita pakai merek yang sudah bagus ya, dari Bosch dengan seri GSB 600. Oke, kita lepaskan dulu untuk flat bitnya dari RSK. Kita pindah nanti ke mesin bor dari Bosch. Kita lihat untuk flat bitnya ini masih normal ya. Nah, ini ya, kita pasang dulu flat bitnya ke mesin bor GSB 600 dari Bosch. Ini sangat enteng sekali ya, sangat enak sekali digunakan, baik untuk pengeboran di dinding beton, kayu maupun besi. Saya sudah sering mencoba untuk ketiga material itu ya, dan sejauh ini masih sangat lancar dan masih sangat enteng sekali ya untuk penggunaan mesin bor dari Bosch dengan seri GSB 600 ini. Oke, kita coba kali ini untuk pengeboran kayu solid, kayu bengkre ini ya, menggunakan flat bit diameter 22 mm. Oke, seperti ini untuk bornya. Kita langsung saja untuk mengujinya. Saya pindah ke mode drilling dulu ya. Wah, agak susah ini. Oke ya, enteng sekali. Dan ternyata memang untuk flat bitnya masih normal ya, tidak ada terjadi bengkok. Saya pernah beli yang blitz itu warna kuning. Sepertinya memang lebih bagus yang Fujiyama ini ya, karena yang warna kuning itu kalau dipakai 2-3 kali biasanya terdapat kemudian menjadi bengkok-bengkok gitu ya, karena panas. Kalau untuk yang Fujiyama ini masih relatif stabil gitu ya untuk ketiga kali. Dan nanti akan saya coba mungkin
5 sampai 6 kali gitu ya, dengan mesin bor yang berbeda. Kalau untuk flatbed sendiri dari Fujiyama ini saya beli 3 pieces itu ya, yang 16 mm, kemudian 19 mm dan 22 mm. Menurut saya bagus ya, ini recommended juga daripada merek yang lain gitu ya, yang setara seperti Blitz maupun yang lain-lain. Oke ya, kita lepas dulu flatbednya dari cengkraman Bosch. Kita sekarang akan ganti untuk mencoba bor baterai ya. Untuk bor baterai yang pertama ini saya akan coba menggunakan Dopart. Ini 21 volt. Kalau untuk baterainya ini 5 sel. Kita cek dulu. Full ya. Mudah-mudahan meskipun untuk pengeboran di kayu solid, mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan baik. Dan ini akan menunjukkan bahwa flatbed ataupun mata bor yang kita gunakan ini kita pastikan tajam, itu tentunya akan membantu performa dari kinerja mesin yang sedang kita gunakan. Oke ya, kita jepit dulu menggunakan F-clamp-nya. Oke, kita coba untuk melubangi kayu ini menggunakan bor Dopart. Oke, sudah selesai ya untuk pengeborannya, dan ini kinerjanya masih oke ya untuk bornya, nggak ada kendala. Kita cek tembus apa tidak ya. Dan ini kayunya tebalnya sekitar 5 cm lah. Oke, tembus ya. Dan untuk flatbednya ini memang masih tajam karena belum saya gunakan ya, baru saya gunakan ini. Kalau untuk flatbed seperti ini biasanya saya menggunakan untuk melubangi pintu gitu ya, saat mau pemasangan kunci pintu. Itu sangat membantu sekali ya. Biasanya bikin 2 atau 3 lubang, kemudian baru dipahat. Itu akan mempercepat pekerjaan kita. Oke ya, ini adalah bor Dopart. Ini belum mesin brushless ya, masih yang brushed. Berikutnya saya akan menggunakan mesin brushless ya. Ini 16,8 atau 18 volt. Mesinnya sudah brushless. Ini dari Zippo ya. Dan sejauh ini sangat performanya sangat bagus ya. Karena ini sudah setahun lebih saya gunakan.
dan sering sekali saya gunakan, hampir setiap hari saya pakai ini. Dan sampai saat ini belum ada penurunan performa ya, masih bagus. Hanya saja untuk baterainya itu sudah satu yang rusak, itu juga karena terendam air. Jadi sekarang saya hanya pakai satu baterai ini. Oke, enteng sekali ya kalau untuk mesin yang brushless. Kita lihat, sangat cepat ya, sangat bagus. Nah, menggunakan bor Zippo ini tadi kenceng ya, tidak seperti yang Dupart tadi. Nah, untuk hasil pengeborannya ini sudah yang kelima, dan ini ya untuk yang tadi pertama dari Modern, kemudian RSK, Bosch, dan juga Dupart. Kemudian yang terakhirnya adalah yang Zippo ini ya. Nah, jadi pengeboran pada permukaan kayu menggunakan flat bit, kemudian auger bit itu tergolong berat gitu ya. Harus benar-benar mesin bor dan juga mata bornya itu tajam gitu ya, supaya tidak terjadi kerusakan pada mesin yang kita gunakan. Dan untuk percobaan berikutnya kita akan menggunakan berbaterai lagi ya, dari Kilat. Ini serinya KCD011. Sudah lama juga saya beli, sudah setahun lebih ini ya. Ini mesinnya sudah brushless dan sudah beberapa kali saya review. Untuk baterainya 5 sel, untuk indikatornya berada di depan itu ya. Kita cek tadi sudah penuh. Kita pasang dulu untuk flat bitnya. Kita akan coba seperti apa. Nah, untuk performa dari bor Kilat sejauh ini, kalau untuk penggunaan saat ini ya, ini masih feel saya masih merasakan masih bagus yang Zippo tadi ya. Padahal untuk baterainya hanya 4 sel ya untuk yang Zippo tadi. Tetapi mungkin ini karena beberapa faktor ya. Baterainya sempat saya cek tadi langsung drop gitu ya. Mungkin sudah beberapa hari tidak saya cas gitu. Oke ya, bisa mengebor dengan baik. Berikutnya saya akan coba menggunakan kayu jati, dan ini saya akan coba untuk bor 12 volt, bor baterai juga.
Kita bisa lihat nanti apakah mampu apa tidak. Kita lepaskan dulu flat bitnya, kita ganti dengan berbaterai 12 volt. Ini dari OLED ya. Mampu apa tidak, kita lihat saja. Mungkin penggunaan bor 12 volt ini kalau saya recommended lebih ke kayu yang lunak. Tidak mampu ya untuk yang 12 volt. Kalau awal-awal dulu saya coba untuk menggunakan auger bit itu masih mampu, tetapi untuk saat ini mungkin dipengaruhi oleh performa mesin yang sudah mulai turun. Kalau sejauh ini saya hanya menggunakan ini untuk pengeboran di triplek ataupun juga blockboard. Itu juga hanya saya gunakan untuk memasang baut ya. Nah, kalau untuk yang satu ini dari HDT ya, 12 volt juga. Ini dulu saya beli hanya unit saja ya. Kita akan coba untuk pengeboran menggunakan flat bit pada kayu solid. Kalau kita coba seperti ini, oke ya. Ini memaksa sekali dan kelihatan tersiksa untuk bornya menggunakan flat bit kemudian untuk pengeboran pada kayu solid. Kalau untuk yang 12 volt seperti ini memang tidak recommended ya. Kalau kita siksa untuk bisa menyelesaikan, saya kira itu akan terjadi kerusakan pada mesinnya. Minimal itu pasti akan menurunkan performanya karena tenaga yang terlalu besar dikeluarkan itu memicu panas ya, kemudian itu akan beresiko untuk membakar mesinnya. Dan kalau kalian punya bor seperti ini, ketika penggunaan yang terlalu keras, tentunya kalian pernah mencium bau-bau seperti hangus gitu ya. Ini untuk suhunya sih tidak terlalu panas ya, karena hanya sekali itu tadi mengeluarkan tenaga yang besar, tetapi aroma terbakarnya sudah tercium gitu. Nah, daripada rusak karena disiksa seperti ini ya, lebih baik kita lebih bijak gitu ya untuk penggunaannya, supaya bisa tepat penggunaan, dan itu akan meningkatkan durability ataupun usia dari mesin bor yang kita miliki. Kalau memang bukan peruntukannya, lebih baik tidak perlu kita gunakan ya, kecuali kalau memang sangat terpaksa. Nah, itu untuk kedalaman bornya, pengeborannya seperti itu ya. Kalau untuk mata bor yang kecil-kecil ini masih sangat efektif ya untuk yang 12 volt seperti ini. Dan memang tidak recommended untuk pengeboran menggunakan diameter besar kemudian pada kayu yang keras. Nah, oke ya, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan di video ini pengujian mata bor flat bit
yang masih tajam itu tentu akan membantu performa dari mesin bor yang kita gunakan. Terima kasih ya untuk atensi kalian sejauh ini, untuk dukungannya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih atensi kalian. Kita jumpa lagi pada video yang selanjutnya.